Jadi kita sudah mencapai 6 pembelajaran ya dari fakta soal hula hoop ini. Yang pertama, ini menggambarkan. Ingat tadi pagi Kang Yoto menyampaikan. Jadi ada misi vertikal, misinya jelas, tapi strateginya juga jelas, cara mengeksekusi jelas. Nah, teman-teman, di perusahaan kalian, ya di PLN itu diharapkan ya setiap itu tahu standar. Komunikasi itu untuk mendapatkan komitmen bersama. Kemudian kenapa ada digital orientation? Karena sekarang komunikasi channelnya pakai tentu ya perlu jadi tapi perlu pendekatan teknik komunikasi bagaimana berkomunikasi dalam level yang berbeda, terus kemudian bangun pesan yang kuat, efektif, gitu ya, untuk membuat networking. Mengapa bahwa komunikasi interpersonal antar person itu penting? Apa prinsipnya? Apa yang diperlukan? Bagaimana prakteknya? Kalau dia ada komunikasi, misalnya pidato presiden untuk seluruh rakyat, namanya miscommunication. Pidato di depan orang banyak, di sebelah, di YouTube ditaruh public communication. Tapi ada juga kelompok tim kecil, namanya kelompok kecil inilah small group communication. Kalau orang itu komunikasi dengan dirinya sendiri, namanya intrapersonal communication. Apa yang disebut komunikasi interpersonal? Semua perilaku yang memungkinkan kita bekerja sama dengan orang lain, baik atasan, rekan kerja maupun klien, itulah komunikasi interpersonal. Lalu apa cakupannya? Bagaimana menginformasikan ide, perasaan yang dipertukarkan, baik verbal non verbal, baik melalui tatap muka, mendengar, melihat, merasakan ekspresi wajah, itu semua adalah komunikasi interpersonal. Ini yang disebut komunikasi verbal itu berbicara, saling mendengarkan juga komunikasi, menulis ke pesan juga komunikasi, non verbal itulah body language, ekspresi wajah, tekanan suara, gestur tubuh. Lalu untuk apa komunikasi interpersonal ini kita perlukan? Kita berkomunikasi itu pertama untuk menggali informasi. Oh, ingin tahu, fact finding. Apa sih? Nah, ini inquiry question, makanya kita harus latihan bertanya yang betul. Yang kedua, komunikasi itu kadang-kadang memang dibuat untuk mengaruhi publik. Tadi saya dapat contoh misalnya di sana. Yang sesi pertama tadi. Bagaimana mengajak masyarakat untuk mendukung, ikut memperbaiki infrastruktur PLN, itu namanya komunikasi untuk mengaruhi publik. Tapi selebrasi yang tadi di situ tadi dikatakan, itu komunikasi juga. Namanya komunikasi menjaga hubungan, memberi apresiasi. Nah, kemudian apa yang dibuat komunikasi lagi? Komunikasi itu juga tujuannya adalah untuk membuat dunia ini lebih menarik. Lalu membangun tim, jelas tidak mungkin tadi dibangun tim tanpa komunikasi interpersonal yang bagus. Ya. Menyatakan kebutuhan, komunikasi untuk membuat keputusan. Lalu apa? Membangun komitmen bersama itu juga perlu. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga membangun budaya atau kultur. Nah, ini contoh-contoh. Kalau kita interpersonal, kadang pakai email, phone call, presentasi, text message, ngobrol, percakapan. Preference tadi, mata kita yang salah melihat, perasaan, emosi, itu disebut dengan bias kognitif. Dalam komunikasi sehari-hari, bias kognitif itu selalu terjadi. Ngomong pagi hari, siang hari, malam hari, bahasanya sama, maknanya bisa berbeda. Ya, itu bias kognitif. Karena itu, kalau kita sedang menghadapi bias kognitif, kita jangan reaktif. Bias kognitif ini tentu mengapa terjadi? Apa dampaknya? Bagaimana cara menguranginya? Bayangkan kalau komunikasi, tapi bias kognitifnya tinggi, bahaya. Ya. Inilah yang mengganggu komunikasi interpersonal itu. Ini 5 hal yang menyebabkan bias kognitif terjadi. Limit on the mind attention, ketika perhatian kita terbatas. Yang kedua, individual motivation, kita punya motivasi personal. Nah, yang ketiga, mental shortcut yang disebut dengan heuristik. Kemudian pressure berikutnya
Apa sih penyebab cognitive bias? Itu adalah emosi kita. Ini ya, teman-teman, ada Chris Evans itu membuat apa yang disebut dengan ladder of inference, tangga kita berpikir. Coba kita lihat ya, perhatikan ini tangganya. Kalau kita membuat keputusan, action ini, itu sebenarnya ada 6 tangga yang lain. Satu adalah mengumpulkan data. 2, menyeleksi data. Memberi makna, ngecek asumsi, membuat konklusi, dipercaya bahwa ini benar, baru diambil tindakan. Apa akibat lain dari apa yang disebut dengan bias komunikasi yang salah tadi itu? Lanjutannya adalah kita menjadi tidak nyambung dengan orang lain, kita hanya terjebak dengan satu cara, kita menjadi hanya silo, cenderung berpikir diri dan kelompok, fokus pada bagian, lupa keseluruhan, dan tidak menemukan strategi benar. Gara-gara komunikasinya tidak bagus. Ya. Nah, saling mengisolasi. Nah, kalau kita berkomunikasi, itu sebenarnya ada 4 hal penting. Siapa yang akan menerima, pesannya apa, lalu channel yang dipakai apa, tapi ini yang penting, source itu adalah bahan yang kita miliki. Teman-teman, template tadi itu adalah bahan yang ada di kepala kita. Attitude, sikap, perilaku, ini harus diperhatikan. Kalau berkomunikasi, tidak hanya soal pesan, tidak apa di mana, siapa yang menerima, jadi baik yang berkomunikasi, yang memberi pesan maupun yang menerima, itu harus betul-betul apa? Informasi yang tersedia, perilakunya apa, sikapnya, supaya nyambungnya pas. Oke, nah inilah pentingnya teman-teman, kita ini harus selalu bisa berkomunikasi dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Ya, kalau dengan diri sendiri, manusia itu ada blind self, tidak tahu dirinya. Siapa itu? Not knowing to self, dia nggak tahu dirinya. Tapi ada orang yang knowing to others, dia tahu orang lain, dia tidak tahu orang lain, dia mau tahunya diri sendiri. Coba kalau kita lihat 4 ini. Nah, kalau kita sedang berada dalam tim, sementara tim ini kita ingin situasinya itu saling memahami, saling memaafkan, saling menerima, saling mengakui, appreciate, dan saling mendukung, maka tentu komunikasinya harus dibangun sebaik mungkin. Karena itu sekali lagi teman-teman, terus perhatikan siapa pihak yang diajak komunikasi, pesannya apa, gangguan komunikasinya apa, seperti tadi itu gangguan namanya ya, antara situasi itu gangguan, lalu feedbacknya apa, konteksnya apa, dan salurannya apa. Lalu apa yang akan menentukan kualitas komunikasi, pesannya harus jelas, kenali mental model, niatan, apa pengetahuan yang di kepalanya, kenali mental model pihak lain, pengetahuannya apa, level perhatiannya kayak apa, dan pastikan kalau bersuara, kombinasi, dan momennya ini saling pas. Sekali kita ngomong, itu tidak bisa diulang, tidak bisa dihindarkan, dan sekali lagi bahwa berkomunikasi itu, interpretasi itu kontekstual dan complicated. Ya, itu menggambarkan complicated, tidak terulang, tidak bisa dihindarkan, dan kontekstual. Itu semua komunikasi itu sifatnya seperti itu. Nah, biasanya diperlukan juga yang namanya dialog. Dialog itu bukan debat ya. Debat itu menang-menangnya sendiri. Nah, kapasitas yang paling penting ini namanya 4.0 generative listening. Teman-teman, inilah tingkatannya mendengar. Edward de Bono itu mengenalkan 6 topi. Di dalam berpikir dan berkomunikasi, kadang-kadang menonjol tergantung mana topi yang dipakai. Teman-teman, kalau bayangkan, kalau kita menggunakan, bayangkan nih, caranya pikir gini, kalau kita menggunakan topi putih, maka pikiran kita adalah bagaimana mencari informasi sebaiknya. Kalau pakai topi biru, maka kita berusaha untuk mengontrol. Kalau kita ingin produktif kreatif, itu biasanya adalah pikiran hijau. Kalau orang tanya alasan aja, itu lagi pakai topi kuning. Tapi kalau menggunakan emosi, suasana batin, itu adalah topi emosi. Kalau lebih banyak kritisnya, analitik menilai, itu dia sedang memakai topi hitam.